Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in. Wa tabi'it tabi'ina wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, mari kita awali kajian kita pagi hari ini dengan bersama-sama membaca Ummul Quran agar kita tetap sehat walafiat, ilmu manfaat, rezeki kang sar barokah, anak cucu soleh dan solihah. Besok apabila kita dipanggil oleh Allah, kita mendapatkan husnul khotimah ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita masih membahas tentang ridho. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Dzalika liman khasyiya rabbah. Jadi seorang yang sudah ridho, kita kembali pada firman Allah, radhiyallahu anhum wa radu'an. Ya, Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada keputusan Allah. Dzalika liman khasyiya rabbah. Itu hanya ada pada orang yang khosyah Rabbahu wedi marang pangerane. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita kemarin membicarakan tentang ridho ini, yakni ketika kita habis tidur mengucapkan doa, menyampaikan doa, yakni doa bangun tidur wa ilaihin nusyur, dan kepadanya kita gumelar. Tapi kita hendaknya ketika kita gumelar ana urepe bumi, isu ojo lali niat nulungi wong Islam. Nomor kali niat poso, dan nomor telu niat trimo pandume Gusti Allah. Berarti niat ridho terhadap apapun yang terjadi pada diri kita. Kita buka halaman 276. Alinea yang pertama. Rabi'ah Adawiyah pernah ditanya, kapan hamba disebut orang yang ridho? Dia menjawab, apabila dia senang ketika mendapatkan musibah, sebagaimana dia senang ketika mendapatkan kenikmatan. Jadi kapan sih orang itu akan mengalami ridho? Versine Rabi'ah Adawiyah
nek oleh musibah ya oleh musibah sing ora enak padha senenge karo oleh musibah sing enak. Niku jenenge ridho. Jadi niku jenenge ridho. Menurut riwayat Shibli pernah mengatakan, dari Dalaf Ash-Shibli pernah mengatakan di depan Junaid al-Baghdadi, ya, tidak ada daya upaya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah yang maha tinggi dan maha agung. Junaid mengatakan, ucapanmu ini adalah ucapan orang yang sempit hati, ya. Orang yang sempit hatinya akan meninggalkan ridho karena ada keputusan. Setelah itu Shibli diam, ya. Jadi Dalaf Ash-Shibli, ya, pernah mengatakan, kemudian dibantah oleh Junaid al-Baghdadi. Dia mengatakan bahwa tidak ada daya upaya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah yang maha tinggi dan maha agung. Kemudian Junaid al-Baghdadi menyampaikan, ucapanmu itu adalah ucapan orang yang sempit hatinya. Jadi sempit hatinya. Orang yang sempit hatinya akan meninggalkan ridho karena ada keputusan. Jadi ridho itu tidak seperti itu ya, semua yang diberikan oleh Allah kepada kita, kita sehat, kita sakit, kita punya kelebihan nikmat, kita dapat nikmat yang kurang, semuanya kita senang. Itulah dalam perspektif Rabi'ah Adawiyah sebagai ridho. Nah, Abu Sulaiman Ad-Darani berpendapat yang dimaksud ridho adalah jangan memohon kepada Allah untuk mendapatkan surga dan jangan pula mohon perlindungan kepadanya agar terhindar, ya, dari neraka. Itu pandangan Abu Sulaiman Ad-Darani. Jadi kalau ndonga ya ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa 'alan naril jahimi. Itu sebenarnya syairnya Abu Nawas, tapi itu sesuai dengan pemikiran dari Abu Sulaiman Ad-Darani. Karena Abu Sulaiman Ad-Darani yang dimaksud ridho adalah jangan memohon kepada Allah untuk mendapatkan surga dan jangan pula mohon perlindungan dari neraka. Ya, jadi bahasa ungkapannya si Abu Nawas itu ya ilahi lastu lil firdausi ahla. Wahai Tuhanku, surga itu gak pantas untukku. Jadi gak pantas untukku. Jadi ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa 'alan naril jahimi. Tapi kula nggih mboten kuat dicemplungaken neraka. Makanya fahabli taubatan waghfir dzunubi. Jadi fahabli taubatan waghfir dzunubi fa innaka ghafirudz dzambil azimi. Sing penting niku panjenengan kersa ngapura dumateng dosa-dosa kula. Niki lek wonten kitab Nasaihul Ibad dening para ulama diwaca sausé salat Jumat. Jadi mari maca Fatihah ping 7, surat Ikhlas ping 7, Muawwidzatain ping 7 ping 7, terus maca ya Ghani ya Hamid, ya Mubdi'u ya Mu'id, ya Ghafur ya Wadud, aghnina bikalalika an haramik
wa bi ta'atika an maksiatik wa bi fadlika amman siwaka bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ping 3 niku Kanjeng Nabi ngendika kita bakal dijaga 1 pekan ke depan oleh Allah. Tapi saat sampunipun niku maca ilahi lastulil firdausi ahla diwaca ping 3. Jamaah ingkang dipun mulyakaken dening Allah. Jadi dengan demikian yang dikatakan ridho itu ya wis kan njaluk swarga ya emoh dicemplung nang neraka yes pokoke apa jare Gusti Allah niku ridho. Niku lek versine Abu Sulaiman Ad-Darani. Tapi menurut Dunun tanda-tanda ridho ada 3. Pertama meninggalkan ikhtiar atau usaha sebelum keputusan. Kedua menghilangkan kepatuhan, menghilangkan kepahitan sebelum keputusan. Ketiga, cinta apabila mendapatkan cobaan. Jadi versi ini Dunun Al-Misri jadi versi ini Dunun Al-Misri yakni ada 3. Pertama meninggalkan ikhtiar atau usaha sebelum keputusan. Jadi sadurunge ana keputusan wis dhek gak gelem usaha blas ridho. Kedua menghilangkan kepahitan sebelum keputusan. Kemudian yang ketiga cinta apabila mendapatkan cobaan. Jadi masih dicoba ya apa ae gak berubah cintai marang Gusti Allah itu. Nah, biasanya kan enten tiyang niku sing mboten ridho. Makane kudu hati-hati ana wong njaluk ngendina donga supaya berhasil. Maka dheweke ketika berhasil diterusno. Tapi ketika tidak berhasil mandek ya. Jadi ndongane mandek lho apa sampean biasa ndonga saiki kok mandek gitu. Lah ya napa ndonga wis suwe model ngeten mboten di ya kersakaken dening Gusti Allah nggih kula mandek gitu. Padahal mben wis kate teko gitu. Makane nate kula critakaken kula nggak ada kanca iku tumbas napa bebek cilik napa jenenge ya meri 500 wedoke ya betinae niku 475 nggih calon jagone niku selawe wayang ngendhok gak ngendhok-ngendhok pegel Pak. Akhirnya keputusannya wis didolai bareng oleh 10 dina ngendhok kabeh Pak. Iku jenenge donga puri. Padahal mari ngono kate teko gitu ya. Makane kudu kita niki waspada bahwa kita niki lek umpama duwe pikiran kate puri donga padahal wis kate teko gitu ya. Itu jangan sampai terjadi. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, itu pandangan-pandangan dari para sufi berdasarkan pengalamannya sendiri-sendiri
untuk melihat ukuran seseorang itu ridho. Ya. Pernah dikatakan oleh Husain bin Ali bin Abu Thalib bahwa Abu Dar pernah mengatakan, fakir lebih dicintai bagi diriku daripada kaya, dan saya lebih dicintai bagi diriku, ya, dan sakit lebih dicintai bagi diriku daripada sehat. Ya. Jadi niku maksudnya, jadi ngukur keridhaan seseorang itu, ya, jangan ketika lapang, tapi ngukur itu ukurlah pada waktu sempit. Jadi lek akeh duwike aja diukur ridho, tapi lek duwike mek titik iku kudu diukur. Bisakah kita ridho dengan kesempitan? Gitu. Engko lek bisa ridho dalam kesempitan, berarti kalau ada kelebihan dia malah bisa lebih senang. Ya. Sebab kalau kesempitan gak iso, padahal yang longgar itu gak teko-teko. Lagi malah gak iso duweni sifat ridho. Husain mengatakan, mudah-mudahan Allah memberikan rahmat kepada Abu Dar. Adapun saya, maka saya tegaskan, barang siapa yang bersungguh-sungguh di atas kebaikan dengan memilih Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia tidak akan menerima sesuatu selain apa yang telah diputuskannya. Jadi dia tetap berusaha keras. Adapun keberhasilan ini wis apa jare Gusti Allah. Wis ditoto dengan perhitungan sedemikian rupa, ternyata kok meleset, ya wis iku karepe menungso gak padha karo karepe Gusti Allah. Jadi karepe menungso mboten padha karo karepe Gusti Allah. Nah, Fudail bin Iyad pernah mengatakan kepada Bishr al-Hafi, ridho lebih utama daripada zuhud di dunia, karena orang yang ridho tidak mengharapkan sesuatu atas kedudukannya. Jadi kedudukan itu, manusia itu kan biasa nguber kedudukan. Nah, kalau dia sudah mendapatkan kedudukan, dia akan ridho. Ya. Padahal durung mesti kedudukan itu bisa diduduki terus. Jadi durung mesti kita berada di situ. Ya ono kalane saiki berhasil, mben mboten berhasil. Makanya sing paling penak dalam pandangan para sufi, ya semua itu diterima dengan baik. Ya. Jadi semua diterima dengan baik. Sing kepenak ya diterima, sing ora kepenak ya diterima. Iku tandane wong wis ridho. Nah, ridho itu kalau kemarin itu sudah pada level yang tinggi, Pak. Jadi seorang yang sudah pada level, ya, di sini, jadi wasil. Nah, wasil itu orang yang sudah muhasabah, jadi orang yang sudah musyahadah. Di sini muraqabah. Nah, dia berada pada makom di sini. Ini makom tertinggi, yakni ma'rifat. Nah, ma'rifat itu yang pertama adalah mahabbah. Kemudian yang kedua ridho. Nah, di sini yang ketiga itu ittihad, ya. Jadi tingkat yang mendekati puncak bagi kondisi batin seseorang itu adalah ridho. Nah, ridho itu di atas mahabbah. Kalau orang itu sudah cinta, ya, apapun yang terjadi pada dirinya itu dia tidak kemudian benci.
Kalau dia sudah cinta kepada Allah, diberi apapun ya diterima. Itulah kondisi namanya ridho. Gitu. Jadi ridho. Ya sama dengan orang yang sudah mahabbah, dia tidak akan bisa ya menghidupkan mahabbah kalau tidak pernah dia berusaha untuk namanya asyauq ya. Jadi asyauq itu rindu. Jadi orang itu kalau sudah cinta itu gandengane mesti rindu bertemu dengan yang dicintai. Nah, kalau sudah masuk pada wilayah mahabbah, itu barulah dia akan ridho. Jadi senang. Nah, rumah tangga itu juga begitu ya. Jadi rumah tangga itu kalau sudah puncaknya itu sudah ridho ya. Suami ridho, istri juga ridho. Kahanane gak kaya biyen ya ora apa-apa. Itu adalah tingkatan ridho ya. Nah, kalau sudah ridho gandengannya mesti itikad, akan awet penyatuan dalam rumah tangga itu gak sampai kaken-kaken ninen-ninen itu. Sebab tidak akan mungkin terjadi pada sampai tingkat yang penyatuan kalau tidak ada keridhoan. Di sini gegeran tok gitu ya. Tapi kalau dengan Allah bagaimana? Bisa dia menyatu, tapi syaratnya dia sudah harus melalui mahabbah dan ridho gitu. Abu Uthman pernah ditanya tentang sabda Nabi Muhammad SAW. Tentang sabda Nabi Muhammad SAW, saya memohon kepadamu ya Allah keridhaan. Allahumma inni as'aluka ridho ba'dal ridho ya. Jadi saya memohon kepadamu ya Allah keridhaan setelah keputusan. Jadi wis diputusno ya dia ridho gitu. Maka dia menjawab, ridho sebelum keputusan adalah ridho yang sebenarnya. Jangan setelah diputuskan baru ridho. Itu maka biasanya kalau ridho mari keputusan itu adalah ridho yang terpaksa. Gitu ya. Abu Sulaiman mengatakan saya berharap ya mampu mengetahui ujung ridho. Seandainya Allah memasukkan diriku ke neraka, maka saya akan tetap ridho. Jadi puncak ridho itu kayak apa? Gitu ya. Jadi puncak ridho, maka sebenarnya puncak ridho itu di sini ya. Jadi ridho itu menuju ittihad. Jadi sudah terjadi penyatuan. Nah kalau sudah terjadi penyatuan, maka disitulah akan terjadi keridhaan. Apakah sebelum penyatuan atau sesudah penyatuan? Kalau sesudah penyatuan ya maka itu biasanya kalau sampai tidak bersatu ittihad itu kemudian ridho ya itu kepeksa. Makanya yang bagus itu ridho itu sebelumnya penyatuan. Jadi tetap di sini. Jadi seandainya terjadi penyatuan dengan Allah, maka dia akan merasakan satu kondisi batin yang ringan. Gitu. Maka apapun yang terjadi, bahkan di sini disebutkan, ya seandainya Allah memasukkan diriku ke neraka, maka saya akan tetap ridho. Jadi ridho itu dalam keadaan apapun. Tidak dalam keadaan tertentu, kapanpun kita hendaknya ridho. Itu kalau sudah sampai pada tahap mahabbah. Ya. Menurut Abu Umar, ya. Menurut Abu Umar Ad-Dimsyaqi, ya, Damaskus, yang dimaksud ridho adalah menghilangkan atau meninggalkan keluh kesah. Di mana saja ya,
hukum berlaku. Jadi ridho itu tidak pernah mengeluh. Pokoknya diparingi apa diterima. Makanya wong niku lek loro terus cerita iku tandane ora ridho. Tapi lek loro ora tahu cerita. Ya ora cerita lek loro. Niku berarti dia ridho. Enten sing ngoten. Lah umume kita niki mboten. Kancane loro diviralno. Ya. Jadi kancane loro diviralno. Karepe iku wis ridho. Tapi kancane sing ora ridho gitu. Nah, itu kadang menjadi budaya gitu. Sudah menjadi budaya gitu. Padahal sing penak yo napa? Lek loro ya wis karena makom ridho ya enten seorang ulama ten Malang niku. Piyambake niku miturut putra-putrine niku sakit. Tapi dheweke niku mboten nate cerita nek awake iki gak enak. Gak tahu cerita. Akhirnya celukno dokter. Begitu dokter teko wong doktere gak ngerti. Napa keluhane, Mbah? Mboten jawab, mboten napa, meneng ae. Boleh kali cerita padha karo ora ridho gitu ya. Akhirnya meneng gitu. Lah dokter nggih bingung lah kula niki ya napa badhe nambani. Wong keluhane mboten dikandhakaken ya. Jare yogane nggih ngoten niku apa kula niku pancen wis makome ridho, ora gelem cerita lorone gitu. Lah kita niki sing kathah kan ngoten loro mesti cerita. Lek anu kebablasan. Lorone titik ku sambate loro kabeh gitu. Jadi mesine lorone mek titik tapi sambate loro kabeh. Waduh. Wingi awakku luwur kabeh. Padahal mek loro ndek gulune tok gitu ya. Nah niku kita niki kebiasaane ngoten. Nah akhirnya doktere ya apa carane iki nambani wong gak kena ditakoni orang jawab. Ya diteliti niku wonten laboratorium. Ya gulae, ya kolesterole, ya HB ini KHB diperiksa kabeh. General check up ya. Barulah diketahui oh lorone abahe niki. Tapi mboten diceritakno, cerita ten putrane gitu. Karena saking tingkatane wis ridho mau cerita, gak gelem ngrungokno apa sebabe ya mboten purun. Jadi wis meneng tok iku ngono peparingi Gusti Allah. Diceritakno pondok padha karo ora gelem trimo pandume Gusti Allah. Makanya wong niku lek ridho niku tahape nggih menika nrimo pandum ya. Jadi lek wis orang itu ndak akan masuk pada tingkat ridho lek durung nrimo pandum. Ya wis ngene iki pandume Gusti Allah itu. Nah, menurut Ruem yang dimaksud itu adalah ya, menerima hukum dengan senang hati. Maksudnya menerima ketetapan dengan senang hati. Ya. Jadi menerima ketetapan dengan senang hati. Ya ketetapan apa ae gitu ya. Tapi di Indonesia kan kalau bicara tentang apa yang dilakukan oleh pengadilan. Ya karena aturannya oleh PK peninjauan kembali, ya PK. Bukan berarti itu tidak ridho, aturannya membolehkan. Gitu. Sehingga kalau ditetapkan, diputuskan hukuman mati, wah masa saya akan dihukum mati. Mbok menawa oleh ya supaya dia lakukan peninjauan kembali. Gitu. Nah, ternyata barang dilakukan peninjauan kembali gak malah mudun, malah munggah ya hukuman mati dan ditambah 50 tahun ya, tambah berat karepe golek murah gitu. Makanya lek miturut ahli tasawuf ya apapun yang diberikan oleh Allah diterima saja ya.
Jadi diterima saja. Golek kita niki iso ikhlas dengan apa yang diberikan oleh Allah, maka Allah akan melihatnya dari sisi keikhlasan. Gitu ya. Jadi dia dari sisi keikhlasannya. Maka kalau dia sudah ridho, maka dia akan mengalami satu kondisi batin yang senang di dalam menghadapi segala sesuatu. Dan disitulah dia akan sampai pada tahap yang kita sebut tadi dengan ittihad, terjadi penyatuan. Aku dan engkau adalah sama. Nah, Ibnul Jauzi mengatakan barang siapa ridho tanpa batas, ya, Allah akan mengangkat derajatnya di luar batas, ya. Jadi menurut Al-Jauzi, siapa ridho tanpa batas, Allah akan mengangkat derajatnya di luar batas. Jadi karena ridho itu sudah tingkatan yang tertinggi bagi seorang hamba dalam rangka usul, dalam rangka ittihad marang Gusti Allah. Maka Abu Turab An-Nasabi menjelaskan siapapun tidak akan pernah mendapatkan ridho jika dalam hatinya ada seberat biji sawi urusan dunia. Jadi kalau masih ada sedikit saja sebiji sawi, ya, urusan dunia, ridho tidak akan terjadi. Jadi kalau ada orang kok mengatakan dirinya ridho, tapi si ono embel-embele, itu belum ridho, ya, belum ridho. Makanya diriwayatkan oleh dari Al-Abbas bin Abdul Muthalib bahwa Rasulullah bersabda, "Daqa tu'mal iman man radhiya billahi rabbah." Ya. Jadi orang itu akan merasakan manisnya iman, ya. Siapa itu man radhiya billahi rabbah? Wong sing ridho bahwa Allah itu pangerane, gitu. Nah, disinilah gambaran betapa ridho itu, ya, karena tingkat yang tinggi itu berat, gitu. Jadi berat. Pokoknya ridho itu ya kuncinya kita tidak ada keinginan apa-apa dalam urusan dunia dan dengan menerima apa yang diputuskan oleh Allah, gitu. Nah, diriwayatkan bahwa Umar bin Khattab, ya, menulis surat kepada Abu Musa Al-Asy'ari bahwa segala kebaikan terletak di dalam keridhaan. Maka jika engkau mampu, jadilah orang yang ridho. Jika tidak mampu, jadilah orang yang sabar, ya. Jadi Umar bin Khattab niku nate kirim surat dumateng Abu Musa Al-Asy'ari. Abu Musa Al-Asy'ari itu diangkat sebagai gubernur di Persia, ya. Ya, Persia itu wilayah Iran, ya. Nah, karena Abu Musa Al-Asy'ari itu seorang keturunan Persia, maka dia menulis, ya, bahwa segala kebaikan terletak di dalam keridhaan. Kalau engkau ridho, disitulah ada kebaikan. Maka jika engkau mampu, jadilah orang yang ridho. Tapi jika tidak mampu, jadilah orang yang sabar. Jadi kalau begitu, ya, sabar itu awal dari ridho, ya. Jadi kalau di sini puncaknya itu ridho, ya, maka di sini adalah sabar. Kemudian di sini adalah qanaah, nerima pandume Gusti Allah. Jadi nerima pandume Gusti Allah. Maka Utbah Al-Ghulami, ya, biasa menghabiskan malamnya
hingga pagi dengan berucap, jika engkau menghukumku, aku akan mencintaimu, dan jika engkau mengasihi aku pun tetap akan mencintaimu. Ya. Jadi ada seorang ulama yang dia itu semalaman ya ibadah, tapi enten donga sing menarik. Nggih menika dongane, jika engkau ya Allah menghukumku, aku akan mencintaimu, dan kalau engkau mengasihi aku tetap akan mencintaimu. Artinya ya karena sudah tingkatannya itu ridho, ya apapun yang terjadi ya diterima dengan senang hati gitu. Makanya kalau ada seorang itu sudah tenang hidupnya, itu sebenarnya adalah indikasi dia telah ridho gitu. Saya telah mendengar Ustadz Abu Ali Ad-Daqqaq mengatakan, manusia ibarat ya, tembikar. Ia tidak mempunyai pikiran atau perasaan menentang hukum Allah. Saya juga telah mendengar dia mengatakan seorang laki-laki marah kepada budak, ya, kepada budaknya. Budak itu minta tolong kepada orang lain agar tuannya memberikan ya maaf. Budak itu ya menangis ya, sampai penolong bertanya, kenapa engkau menangis? Padahal tuanmu telah memaafkanmu. Tuannya langsung menjawab, dia hanya memohon keridhaan, bukan yang lain. Adapun saya menangis karena dia. Jadi itulah betapa tingginya memaafkan itu pada seseorang itu belum pasti ridho, karena ada kalanya maaf itu hanya di lisan tapi tidak di hati, padahal ridho itu adalah di hati. Makanya yang jadi masalah itu sekarang ada orang bersalaman, tangannya salaman, jabat tangan, mripate mandeng, ya mesem gitu. Tapi hati ini orang mesem. Gitu. Nah, ridho itu adalah manifestasi apa yang ada di dalam hati. Nah, makanya pemaafan lahir batin itu ya hanya ya simbol saja. Belum pasti maaf lahir batin itu ya memang betul-betul maaf lahir batin. Maka seandainya maaf lahir batin itu terjadi, maka disitulah akan ada ya kedamaian yang hakiki ya. Jadi kedamaian hakiki. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, akhir dari pembahasan kita tentang ridho, maka kita usahakan kita niki dadi wong ridho yang berkaitan dengan masalah pribadi ya. Jadi yang berkaitan dengan masalah pribadi gitu. Tapi kalau masalah keagamaan atau masalah kemasyarakatan, tidak boleh kita ridho kemudian mendiamkan. Tapi oleh pribadi ya kita disinggung, dilecehkan, ya, sudahlah kita ridho ya. Tapi tidak apa-apa itu, nanti kan Allah akan membuka sendiri. Tapi kalau sudah masalah keagamaan, jangan kita ridho gitu ya. Jadi jangan kita ridho, kita harus meluruskan. Kalau masalah keagamaan apalagi dilecehkan, ya maka itu harus diluruskan gitu. Dan tidak boleh kemudian ridho. Jadi ridho ini adalah urusan pribadi, bukan urusan kolektif kemasyarakatan. Ini podo saling memaafkan itu kan pribadi, Pak. Tapi kalau njaluk sepuro nang gone institusi tidak ada ya. Kata mlebu nyambut gawe, moro-moro riyo teko njaluk sepuro. Mari ngono mau njaluk nyambut gawe maneh ya ora iso gitu. Itu hanya pribadi, bukan institusi, bukan masyarakat gitu.
Karena institusi itu ada aturannya. Lek kam lebu harus izin. Lek terus gak izin nganti 3 dina ya dielingno. Nek dielingno kok gak iso ya dielingno kedua kali. Kedua kali gak iso ya ketiga kali. 3 kali gak iso ya dilereni, Pak. Itu institusi. Kalau pribadi ya sudah, tidak ada masalah lah. Kita ini biasa mboten. Ya urusan organisasi institusi digawa nang urusan pribadi. Akhirnya ya lebih gak cocok di kantor ya sampai dindi tetap gak cocok gitu ya. Padahal tidak, itu urusan pribadi. Jadi ridho pemaafan itu urusan pribadi. Tapi kalau institusi tidak ada, itu tidak bisa. Mari merencanakan penembakan kok mari ngono minta maaf ya ora iso gitu ya. Jadi apalagi itu berkaitan dengan hukum. Apakah pemaafan itu bisa mengurangi hukuman? Ya tetap kalau versi Islam, kalau ada orang membunuh orang lain, pemaafan itu bisa mengurangi, bukan mengurangi tapi mengganti ya. Jadi kalau dalam Islam membunuh, maka hukumannya ya dibunuh, kisos. Tapi kalau minta maaf, ya kudu diganti. Iki wong iki umuri piro sing dipateni, biaya hidupnya mulai cilik bayi sampai sakmono iku enteke piro, macam-macam. Wah iki enteke sudah 2 miliar, jadi kudu dibayar 2 miliar. Gak maaf moro prei gak sembarangi, ngoten mboten angsal. Nggih, mbok pilih enten pertanyaan. Monggo. Nggih, yang ditanyakan maksud saya, orang yang apa yang dibaca setelah sholat Jumat ya. 3 macam tadi. Nomor 1 maca surat Fatihah ping 7. Ini kelompok pertama. Surat Ikhlas ping 7, Qul huwallahu ahad ping 7. Kemudian Muawwidata ini surat Al-Falaq dan surat An-Nas ping 7 ping 7. Mari ngono maca dungane. Niku dungane ya Ghani ya Hamid, ya Mubdi'u ya Mu'id, ya Ghafur ya Wadud, agnina bikalalikan haramik, wa bita'atika maksiatik, wa bifadlika amman siwaka, birahmatika ya arhamar rahimin ping 3. Terus maca ilahi lastu lil firdausi ahla sateruse. Niku nggih ping 3. Lale yang ekstrim mboten temu Jumatan ya napa? Ya mari salat zuhur maca niku wiridane ya. Tapi lek bapake wis maca di masjid, mari ngono sing wedok mboten perlu maca niku karena kepentingannya itu untuk kepentingan diri pribadi tapi juga kepentingan keluarga gitu. Nah, napa bedane ridho kalian ikhlas ya. Jadi kalau kita melihat ya makomat di sini, ikhlas itu ada di sini ya. Jadi di sini ini 1, 2, 3. Di sini 1, 2, 3. Di sini ini ikhlas. Jadi ikhlas itu menuju kepada ridho. Jadi ridho itu puncak dari ikhlas. Jadi puncak dari ikhlas. Jadi puncaknya itu. Jadi ikhlas di sini lagi ridhonya di sini. Dalam kondisi batin seseorang, ya orang tidak akan ridho kalau tidak dibarengi dengan ikhlas. Bahkan di sini disebutkan bahwa ini di bawahnya masih ada lagi, ya, yakni
ikhlas. Jadi ikhlas. Jadi ikhlas akhirnya qanaah. Qanaah mboten saged diwujudkan kalau ndak ikhlas. Apalagi masuk ke wilayah sabar. Kemudian dia barulah sampai pada ridho. Seridho iku wis ana apa wae wis gak komentar gak apa wis meneng ae wong kabeh ketentuane Gusti Allah itu. Saya kira itu wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.